Bagaimana cara membuat wajah terlihat lebih tirus. Tidak ada bengkak, tidak ada memar, tidak ada pemulihan. Cara ini adalah cara yang permanen. Jadi bagi Anda yang ingin bikin buat tirus, harus benar-benar yakin bahwa memang ingin tirus. Bagaimana cara membuat wajah terlihat lebih tirus? Bagaimana cara membuat wajah terlihat lebih tirus? Sebenarnya ada beberapa yang harus diperhatikan dari wajah. Jadi daerah wajah, maksudnya daerah pipi, supaya lebih tirus itu mesti dilihat beberapa faktor. Misalnya dari kulitnya sendiri. Di bawah kulit itu ada lemak. Kemudian di bawah lemak ada otot. Apakah lemak ini yang banyak? Yang kedua ototnya, apakah ototnya yang besar? Di sini ada otot masseter namanya. Kemudian di bawah otot, di dalamnya ada buccal fat. Buccal fat itu lemak yang memang sudah ada dari sejak lahir sudah dibentuk lemak seperti itu, dan menurut saya tidak banyak berpengaruh dengan pola makan buccal fat. Nah, kemudian di bawahnya lagi paling dalam yaitu adanya tulang. Jadi kita mesti perhatikan lemak di bawah kulit, ototnya, lemak buccal atau lemak pipi, dan tulang. Jadi ada beberapa yang kita perhatikan. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara diet. Itu cara yang tidak ada bengkak, tidak ada memar, tidak ada pemulihan. Itu dengan cara diet. Diet sudah pasti membuat orang lebih tirus. Bukan pasti tirus ya, lebih tirus. Karena ada beberapa orang yang walaupun badannya sudah kurusan tapi tetap aja pipinya cabi gitu. Tapi pasti orang itu kalau berat badannya turun pasti akan lebih tirus dibandingkan pada saat berat badannya belum turun atau masih tetap. Jadi pada saat diet dia akan mengecilkan lemak di bawah kulit. Jadi mengecilkan lemak di bawah kulit, bukan mengecilkan tulang. Nah, kemudian yang cara kedua yaitu menggunakan suntikan, yaitu suntikan botox atau botulinum toxin. Dia disuntikkan ke bagian otot dari rahang. Disuntikan ke bagian otot dari rahang gunanya untuk membuat otot tersebut menjadi lebih lemah sehingga ototnya akan atrofi, mengecil. Ototnya akan mengecil, tapi ini hanya sementara. Setelah 3-4 bulan dia akan kembali lagi. Jadi tapi pekerjaannya itu lebih cepat, praktis, dan dia hasilnya baru terlihat jelas setelah 1 bulan. Kelebihannya tidak bengkak, tidak memar, tidak butuh waktu recovery. Setelah suntik Anda bisa langsung bekerja, beraktivitas kembali. Kekurangannya ya tidak bertahan lama, 3 bulan atau 4 bulan. Tapi hanya dalam penyuntikan atau pemberian botox yang berkala, dia akan lebih bertahan lama. Yang ketiga yaitu dengan cara membuang lemak buccal, namanya buccal fat removal. Caranya yaitu dengan cara membuat sayatan dari dalam mulut, mengambil lemaknya keluar. Nah, cara ini adalah cara operasi, jadi tetap dibutuhkan waktu untuk pemulihan karena ini adalah cara operasi. Jadi dia mungkin akan bengkak, mungkin akan memar di pipinya. Cuma cara ini adalah cara yang permanen. Jadi bagi Anda yang ingin bikin buat tirus, harus benar-benar yakin bahwa memang ingin tirus karena ini cara yang permanen. Cara keempat, jadi lemak yang disedot adalah lemak di bawah kulit. Jadi bukan lemak buccal tadi yang ada di dalam otot.
Lemak yang disedot adalah lemak yang di bawah kulit. Sedot lemak, kanul liposuction, dia kanulnya tumpul, dimasukkan alat kanul, kemudian disedot dengan alat penyedot. Cara seperti ini juga praktis, tetapi biasanya bengkaknya lebih dibandingkan buccal fat removal. Setelah operasi, setelah disedot lemaknya harus menggunakan korset ya. Kemudian cara terakhir yaitu dengan mengurangi jumlah atau bagian tulang di rahang. Jadi ada bagian tulang yang menonjol di rahang, itu dikurangi dan tipiskan. Cara ini biasa lebih bengkak lagi. Sayatannya bisa dari luar, bisa juga dari dalam. Dan kelebihannya tidak lebih bengkak daripada dari dalam. Kalau dari dalam kadang-kadang bibirnya juga bengkak. Cuma kalau dari luar bekasnya bisa menimbulkan bekas dari luar. Kalau dari dalam rongga mulut tidak akan terlihat bekasnya. Nah, semua tindakan memberikan keuntungan, kelebihan dan kekurangan. Cara yang pertama, diet. Itu cara yang paling sehat menurut saya. Hanya saja dia mengurangi lemak di bawah kulit, tapi tidak bisa mengurangi otot, massa ototnya, tidak bisa mengurangi tulang. Makanya tadi mesti dilihat apakah problemnya di tulangnya atau di ototnya atau di bawah, atau lemak di bawah kulit. Nah, jika sudah jelas tulang yang besar, tindakan apapun seperti lemak di bawah kulit dikurangin dengan cara liposuction atau suntik meso penghancur lemak, kemudian botox juga tidak akan membuat tampilan tulang yang mengecil, jadi tetap besar walaupun lebih kecil daripada tidak disuntikkan atau tidak ditreatment lemak dan ototnya. Tetapi tetap aja tidak bisa menghasilkan seperti orang lain yang tulangnya lebih kecil. Nah, jadi ada pilihan-pilihan. Kadang-kadang kita memilih sesuatu, ini yang terbaik, tetapi kita tidak ingin risikonya. Kita tidak punya waktu untuk bengkak, untuk pemulihan bengkak, dan akhirnya kita memutuskan melakukan yang lebih ringan, yang lebih sederhana, tetapi kita harus terima hasilnya. Karena yang lebih sederhana biasa hasilnya tidak sebesar kalau yang lebih maksimal, tetapi risikonya juga lebih kecil. Itu menurut saya normal. Nah, jika nanti dilihat tulangnya oke, dan massa ototnya juga bagus, cuma ada di daerah sini yang lebih menjundul, mungkin diputuskan untuk melakukan buccal fat removal. Tapi kalau di daerah belakang sedikit, nah itu biasanya pakai botox atau memang harus kurangi tulangnya. Pilihan yang lain tadi, pilihannya yaitu sedot lemak atau menggunakan suntik penghancur lemak. Itu saja, mudah-mudahan membantu. Terima kasih.